Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Khususnya Shalom untuk jemaat kami GKK Bekasi dan juga GKK Kelapa Gading. Tema firman Tuhan pada hari Minggu ini saya beri judul Memanggil dan Mengalami Tuhan dalam Kesesakan. Memanggil dan mengalami Tuhan dalam kesesakan. Sebelumnya mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Pada hari Minggu ini kami terus ya Tuhan berdoa kepadamu, memohon kepadamu agar kiranya ya Bapa kami dapat kembali lagi dipulihkan dan boleh beribadah secara konvensional di gereja. Selain kami juga bisa online, dan biarlah lebih banyak lagi Injil dapat diberitakan, lebih banyak lagi jemaat-jemaat bisa terlayani secara fisik, dan biarlah kiranya Tuhan menolong. Kalau ada saudara-saudara kami di luar sana yang sakit dalam tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan yang empunya langit, bumi, serta segala isinya. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh berkelimpahan. Dan nama-Mu ya Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang studi, yang melalui online. Biarlah kiranya Tuhan mereka dapat mengikuti semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Bersyukur untuk mereka yang sudah naik kelas ataupun mereka yang sudah lulus, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga untuk pemberitaan firman-Mu pada hari Minggu ini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau dipermuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Saat firman-Mu diberitakan dan biarlah Roh Kudus bekerja, menjangkau, menjamah setiap pendengar akan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, Bapak dan sekalian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lalu, anak saya yang nomor 2, beliau sakit. Ya, sepertinya dia jarang sekali mendatangi kamar saya. Bahkan lebih sering saya datang ke kamarnya dan ingin melihat dia dan menjenguk dia. Dan seringkali saudara sekalian, pada waktu saya membuka pintunya, belum habis tubuh saya masuk, baru separuh. Dia sudah bilang, papi keluar, papi keluar, papi keluar. Ya, dia tidak mau diganggu. Nah kemarin dia sakit. Ya, kami sedang tiduran di tempat tidur kami dengan istri. Lalu dia datang ke tempat tidur kami dan tiduran. Sambil merintih, dan saya mulai memperhatikan, dan ini pasti ada sesuatu yang dia minta dari saya. Ya. Dan betul saja saudara sekalian. Dan dia bilang, tolong papi pijit saya. Tolong papi pijit saya. Nah, saudaraku yang kasih, pada waktu seperti ini, pada waktu dia sakit, dia membutuhkan saya. Dan pada waktu dia sakit, dia ingat saya. Dia memanggil saya. Dia mengunjungi saya ke kamar saya. Tapi kalau nggak sakit, ya, saya mendatangi dia. Belum penuh badan saya, baru separuh. Dia bilang, papi keluar, papi keluar. Nah, saudara gue yang kasih. Jadi seolah-olah Bapak dan Saudara sekalian, sebagai orang tua, dia sebagai anak, maka orang tua punya kewajiban. Ya, orang tua punya kewajiban untuk menolong anak-anak. Ya, dia tanpa sungkan dibilang tolong. Ya, meskipun bahasanya tolong, ya, tapi tolong harus lakukan toh. Enggak mungkin saya tidak lakukan, saudara ya. Kalau saya tidak lakukan, pasti dia komplain. Kenapa dia komplain? Karena seolah-olah kamu tidak lakukan tanggung jawabmu sebagai orang tua kepada anak. Seperti itu. Ya. Jadi orang tua itu punya kewajiban terhadap anak. Tapi anak, apakah punya kewajiban terhadap orang tua? Mestinya ada. Tapi itu hal lain. Yang penting adalah orang tua lakukan kewajibannya. Nah, saat dia sakit, saat dia membutuhkan, ingat. Dan dia menyebut saya. Dia mengunjungi saya. Dia mendatangi saya. Kalau sehat, semua lancar, dia tidak menggubris saya. Ya,
Artinya dia mandiri seperti itu, saudara sekalian. Nah, ini sebenarnya adalah gambaran, Bapak Saudara sekalian ya, gambaran dari kita anak-anak Tuhan. Saudara, pada waktu kita sakit, kita juga mencari Tuhan. Ya, kita berkata, Tuhan, tolong saya sakit. Atau pada waktu saudara mengalami musibah, saudara juga berkata, Tuhan, tolong saya terkena musibah. Atau pada waktu usaha saudara pailit, pada waktu usaha saudara mengalami penurunan secara ekonomi, saudara berkata, Tuhan, tolong saya. Di tengah kesulitan, maka kita mencari Dia. Di tengah kesulitan, maka kita memanggil Dia. Di tengah kesulitan, maka kita mengandalkan Dia. Dan pada waktu kita mengandalkan Dia, maka seolah-olah kita menuntut bahwa Allah harus melakukan kewajibannya. Kenapa kita menuntut Allah melakukan kewajibannya? Seolah-olah kita punya hak, ya saudara sekalian, untuk menuntut. Karena apa? Karena kan Engkau Allah. Kami ini kan ciptaan. Engkau adalah Allah. Allahnya kami. Maka Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Bukankah Engkau berjanji? Saudara sekalian ya. Bukankah Allah berjanji? Matius 7 ayat 7 yang berkata, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkan. Nah, pada waktu itulah kita ingat janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan. Nah, kita berkata, Tuhan, saya sudah minta, berdoa sudah lama sekali, tapi sakit saya nggak juga sembuh. Saya sudah meminta, tapi usaha saya tidak lancar. Ya, tidak lancar Tuhan. Saya sudah meminta untuk jodoh saya, tapi saya belum juga mendapatkan jodoh. Bukankah Tuhan bilang minta? Sekarang saya sudah minta, tapi tidak terjadi. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Bukankah Tuhan itu kasih? Tuhan itu adalah Allah yang sangat pemurah. Dan Tuhan sendiri yang bilang, mintalah. Nah sekarang kami minta, tapi tidak terjadi. Lalu Tuhan mengatakan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kami sudah mengetuk-ngetuk Tuhan, bahkan kami sudah lelah. Sudah letih sekali mengetuk. Bahkan mungkin pintunya hampir jebol begitu saudara sekalian. Tapi Tuhan tidak buka pintunya. Lalu Tuhan berkata, carilah maka akan mendapatkan. Kami sudah mencari-cari Tuhan. Pekerjaan ke sana ke sini. Mencari lowongan. Lalu memasukkan lamaran. Dan sudah ratusan lamaran. Tapi kami belum juga mendapatkan pekerjaan. Lalu kita mulai apa saudara? Menggugat Tuhan. Menggugat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji dalam firman-Nya. Tadi kita lihat Matius 7 ayat 7. Kita lihat lagi dalam Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuat dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah sekarang, sedang COVID seperti ini. Di mana Tuhan? Jangan tinggalkan kami. Kami sedang kelaparan, jangan tinggalkan kami. Kami sedang sakit, jangan tinggalkan kami. Usaha kami sedang tidak lancar, jangan tinggalkan kami. Kalau Tuhan tidak tinggalkan kami, pasti tidak terjadi seperti ini. Oh, belum tentu Bapak Saudara sekalian. Tuhan tidak tinggalkan engkau, tapi belum tentu saudara sekalian Ia lakukan seperti yang engkau kehendaki. Kenapa? Dia adalah Allah yang absolut. Dia menentukan dirinya sendiri. Dan dia tahu apa yang terbaik untuk engkau. Dia tahu kapan waktu harus kerjakan sesuatu untuk engkau. Kapan waktu dia menolak permohonanmu. Karena mungkin waktumu dan waktu Tuhan berbeda. Bahkan rencanamu dengan rencana Tuhan mungkin berbeda. Karena rencanamu adalah rencana yang sesaat. Mungkin rencanamu rencana yang tidak terlalu baik. Tapi rencana Tuhan adalah rencana yang sangat baik. Karena Dia adalah Allah yang sempurna. Jadi Allah ada di sana. Tidak selalu Allah akan lakukan sesuatu. Mengapa? Ya seperti tema ini mengatakan memanggil. Kita memanggil Tuhan oleh karena keadaan yang berat, situasi yang berat.
masalah yang berat, kita memanggil Allah. Tapi Allah berdiam diri. Why? Kenapa Allah berdiam? Belum lagi janji Tuhan dalam Yeremia 30 ayat 17 berkata, kita bisa melihat jika Tuhan akan mendatangkan kesembuhan untuk kita semua sebagai umatnya dan mengobati segala luka-luka kita. Wow, orang yang sakit menanti janji ini. Bukankah Tuhan akan mengobati luka-luka kita yang sakit? Tuhan, saya sudah melayani Engkau sekian lama. Tuhan, saya sudah menjadi guru sekolah minggu. Tuhan, kami sudah menjadi orang-orang yang telah menyerahkan diri untuk Tuhan. Tapi kami sakit. Dan Tuhan sudah berjanji mengobati luka-luka, tapi kami tidak juga sembuh, Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan terkena virus corona. Di manakah Tuhan? Tuhan digugat. Tuhan dipertanyakan keadilannya. Ya, ini memang keterlaluan. Tuhan digugat. Saya melihat di Google saudara sekalian cerita-cerita tentang bagaimana Tuhan digugat. Ya. Di Rumania, di Inggris, di Amerika, Tuhan digugat. Gara-gara apa saudara sekalian? Rumahnya disambar petir sehingga rusak. Lalu ibu ini mendatangi pengadilan dan Tuhan digugat. Lalu pengadilan memenangkan ibu ini. Dan sekarang siapa yang mau bayar? Ya, keterlaluan ya. Keterlaluan. Ada yang keluarganya dipanggil oleh Tuhan. Dan keluarga yang ditinggalkan komplain sama Tuhan. Dia menggugat Tuhan. Tuhan, Engkau tahu. Engkau maha tahu. Kalau Engkau ambil keluargaku ini. Dia adalah penolong. Dia sangat dibutuhkan dalam hidup. Kenapa Tuhan panggil? Tuhan membiarkan, Tuhan mendiamkan saat maut itu tiba. Tuhan dipertanyakan dalam kedukaan. Tuhan dipertanyakan pada waktu sakit. Tuhan dipertanyakan pada waktu pandemi ini. Tuhan dipertanyakan pada waktu kita mengalami usaha yang tidak lancar. Bahkan lebih kalimat yang lebih vulgar. Tuhan digugat. Saudara kasih. Banyak sekali orang mencatat janji-janji Tuhan. Saudara sekalian, Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan dipertanyakan. Pada waktu teroris itu datang menyerang kami, pada waktu keluarga kami ditangkap, pada waktu keluarga kami dibunuh, di manakah Tuhan berada? Oh, Tuhan ada di sana. Kalau Tuhan ada di sana, kenapa Tuhan berdiam diri dan Tuhan tidak lakukan sesuatu? Bukankah Engkau adalah penjaga? Bukankah malaikat-malaikat itu mengelilingi dan menjaga kami? Lalu untuk apa fungsinya kalau mereka tidak lakukan sesuatu menjaga kami? Tuhan digugat, Tuhan dipertanyakan. Itu yang terjadi Bapak Saudara sekalian pada waktu Yerusalem saudara sekalian direbut oleh Nebukadnezar. Dihancurkan bait Allah, dihancurkan, lalu dirampas semua hartanya, emasnya diambil, lalu tembaganya diambil, orangnya dibunuh, orangnya dirampas, orangnya dikhianati, dan lain sebagainya. Keadaan menjadi chaos, penderitaan begitu luar biasa, yang tadinya damai-damai saja, saudara sekalian. Lalu terjadi malapetaka yang menimpa bangsa ini, saudara sekalian. Di sana adakah Tuhan? Tuhan dipertanyakan. Saat Yerusalem itu dihancurkan, saat Nebukadnezar dengan sombongnya, saudara sekalian, dengan pongahnya, menghancurkan semuanya itu. Di manakah Tuhan? Tuhan dipertanyakan. Tuhan digugat. Saya akan bacakan, saudara sekalian, kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia, saudara sekalian. Dia meratap sedemikian rupa. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Demikian. Kita Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya, yang menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan.
Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walau aku memanggil-manggil dan berteriak-teriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat. Ia menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang yang menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyiannya. Ia membelokkan jalan-jalanku dan merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingat akan kesengsaraanku dan pengembaraanku. Aku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Ayat yang ke-27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya, biarlah ia merebahkan dirinya dan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipinya kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkannya. Dan seterusnya. Ayat yang ke-48. Air mataku mengalir bagaikan batang air, karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus menerus mencucurkan dengan tak henti-hentinya. Seperti Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh karena menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melempar aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjiri di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesalahan, kesesakanku, dan teriakku minta tolong, dan seterusnya. Saudara lihat, saudara sekalian, dari ratapan, kitab ratapan pasal 3 ini, saudara. Bagaimana dia meratap? Bagaimana saudara sekalian kesedihan itu? Bagaimana saudara kedukaan itu? Dan di situ si penulis ini saudara sekalian bertanya. Dalam ratapannya bertanya, Tuhan, tidakkah kau lakukan sesuatu? Tidakkah engkau lakukan sesuatu pada waktu Yerusalem dihancurkan? Tidakkah engkau hancurkan saja Nebukadnezar itu yang pongah dan sombong itu, raja yang lalim itu? Kenapa engkau biarkan? Oh ya, mungkin kita berkata, ya itu kan Tuhan lakukan. Karena apa? Karena mereka berdamai dengan Mesir. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Setuju. Tetapi apakah semua? Apakah semua lakukan itu? Apakah semuanya bersalah? Pasti tidak, Bapak Ibu sekalian. Ada yang tidak bersalah. Tetapi mengapa menjadi sesuatu malapetaka itu untuk semua bangsa? Dan digeneralisir semuanya menjadi orang hukuman. Ada yang layak untuk dihukum, tapi ada juga yang tidak layak untuk dihukum. Mengapa? Mungkin pertanyaannya yang layak untuk dihukum itu Raja Israel dan mereka-mereka yang memang telah berdosa kepada Tuhan, memang mereka layak ditawan oleh Nebukadnezar. Tapi mereka yang tidak lakukan apapun, yang baik-baik saja kepada Tuhan, haruskah mereka juga menerima penderitaan ini?
Atau mungkin saudara mengatakan seperti ini pandemi Corona 19. Mungkin ini adalah hukuman Tuhan, kemarahan Tuhan. Oleh karena manusia sudah menjadi materialistis, manusia sudah menjadi manusia duniawi dan sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan memberikan hukuman melalui COVID-19 ini. Oke, mereka layak dihukum. Tapi bagaimana anak-anak Tuhan yang baik? Apakah tidak ada dispensasi untuk mereka? Tidak, Bapak sekalian. Tidak. Semuanya terkena. Yang baik dan yang tidak baik terkena. Sama seperti pada waktu Nebukadnezar sudah menghancurkan Yerusalem. Tidak pilih bulu. Yang percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang baik kepada Tuhan, yang jahat kepada Tuhan. Semuanya mengalami malapetaka itu. Seperti juga saat ini saudara sekalian, kita mengalami malapetaka itu sama-sama. Yang anak Tuhan dan bukan anak Tuhan, bahkan anak hantu saudara sekalian, juga mereka juga saudara sekalian mengalami penderitaan yang sama. Lalu akhirnya kita bertanya, Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang baik, kenapa harus mengalami penderitaan ini? Saudaraku yang kasih, Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami semuanya ini. Tuhan izinkan saudara sekalian pengalaman-pengalaman itu terjadi pada diri saudara. Dan Tuhan berikan itu pengalaman itu. Jadi pada waktu pandemi ini terjadi, maka kita mengalami juga. Pada waktu orang-orang Israel, pada waktu orang-orang Yehuda ditangkap oleh Nebukadnezar, dia juga mengalami juga. Yang baik-baik juga mengalami, ditawan juga dan mengalami penderitaan juga. Semuanya mengalami, baik yang tidak baik, mengalami penderitaan yang sama. Kenapa? Saya percaya Tuhan ingin memberikan pengalaman kepada mereka. Ya, Tuhan ingin memberikan pengalaman kepada mereka. Jadi pertanyaan tadi, pada waktu aku susah kok Tuhan ada di sana, Tuhan tidak lakukan sesuatu? Tuhan diam saja? Bukankah malaikat Tuhan mengelilingi orang-orang percaya dan menjaganya, lalu malapetaka tetap datang? Dan malaikat itu tidak lakukan apapun. Artinya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita mengalami peristiwa-peristiwa itu, Bapak sekalian. Nah, saudara gue kasih, mengalami itu saudara sekalian adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita, saudara. Saya ambil contoh, Bapak sekalian. Misalnya saudara sekalian orang yang sakit. Orang yang sakit, ya, anak Tuhan sakit. Anak yang bukan anak Tuhan juga sakit. Nah, anak Tuhan pada waktu dia sakit, apa yang menjadi perenungannya bagi dia? Anak Tuhan yang mengalami kebangkrutan, apa yang menjadi perenungannya bagi dia? Bukan saja menggugat Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tetapi di dalam pengalaman itu ada maksud Tuhan. Ya, di dalam pengalaman sakit itu, di dalam mengalami kesusahan itu, ada maksud Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa sih maksud Tuhan kita mengalami semuanya itu, Bapak Ibu sekalian? Nah, saudara sekalian, mengalami itu adalah seperti pelatih, saudara sekalian, yang melatih kita menjadi juara. Jadi saat Tuhan itu berdiam, bukan Tuhan tidak mengasihi Anda. Saat Tuhan ada di sana, waktu ada tanya, apakah Tuhan ada di sana? Tuhan berkata, aku ada di sana. Tetapi aku izinkan itu terjadi padamu. Kenapa? Engkau harus mengalami itu. Musa harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Baru saudara sekalian dia bisa menjadi pemimpin Israel. Pengalaman itu menjadi guru yang baik bagi Musa. Sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel. Demikian orang yang sakit. Orang yang sakit, anak Tuhan yang sakit. Apabila dia sembuh, dia bisa bercerita. Dia bisa bersaksi kepada orang lain, saudara sekalian. Dan juga kita juga bisa bersaksi bahwa waktu sehat itu adalah sesuatu yang sangat indah. Dan untuk sehat itu kita harus mempertahankan diri kita, menjaga diri kita sedemikian rupa supaya kita tidak sakit. Dan sehingga pada waktu kita sakit, akhirnya kita berpikir supaya kita bisa sembuh. Dan pada waktu kita mengalami itu, dan pengalaman itu menjadi pelatih, menjadi guru yang baik. Yang kedua, pengalaman itu saudara sekalian adalah saudara sekalian mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena dengan pengalaman itu kita akan bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan,
tolong aku. Tuhan, tolong bantu aku. Dalam pengalaman itu, kita semakin dekat kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, pandemi yang terjadi pada waktu ini, bukankah sebenarnya menolong kita saudara sekalian untuk lebih banyak waktu mendengar firman Tuhan. Lebih banyak waktu merenung akan Tuhan kita, saudara sekalian. Ini adalah waktunya. Dulu kita terlalu sibuk, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Sekarang Anda punya banyak waktu untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mengalami itu atau pengalaman itu baik sekali. Yang ketiga, mengalami itu adalah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Jadi mengalami itu adalah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan itu bukan karena Tuhan tidak adil, bukan Tuhan itu tidak sempurna, bukan Tuhan itu tidak berbuat sesuatu untuk Anda. Tapi memang Dia membiarkan itu untuk Anda mengalami. Karena pada waktu Anda mengalami semuanya itu, Anda akan berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu menolong Anda beriman kepada Tuhan. Yang keempat, mengalami itu memimpin kita berjumpa terus dengan Tuhan. Ya, karena kita terus mengandalkan Tuhan. Yang tadinya mengandalkan manusia, yang tadinya mengandalkan kepintaran, yang tadinya mengandalkan orang lain. Saudara lihat, sekarang ini semua orang tidak lagi bisa mengandalkan manusia. Tidak lagi bisa mengandalkan uang. Tidak lagi bisa mengandalkan pengetahuan atau apapun juga. Dan sekarang mereka kembali kepada Tuhan. Ya, Donald Trump, Presiden Amerika, saudara, dia mengatakan apa? Berdoalah. Dia meminta kepada semua agama di Amerika untuk berdoa. Ya saudara. Nah saudara, kenapa? Karena manusia sudah tidak lagi bisa bekerja. Dan manusia tidak mampu, saudara sekalian, mengatasi situasi ini kecuali Tuhan. Dan pengalaman ini menolong kita berdoa dan mencari Tuhan. Yang kelima, mengalami itu menolong kita sadar diri akan kelemahan kita. Kita sadar bahwa kita adalah orang yang lemah, ya. Orang yang tidak berdaya. Itu sebabnya kesombongan kita, keangkuhan kita, saudara sekalian, saat ini semuanya, saudara sekalian, hancur semua. Kenapa, saudara? Karena kesombongan kita itu tidak ada lagi manfaatnya dan dia tidak bisa menolong dalam situasi ini kecuali Tuhan. Jadi mengalami penderitaan ini, saudaraku yang kasih, membuat kesombongan kita, keangkuhan kita dihancurkan. Dan manusia makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. Jadi pada waktu masalah datang, bukan Tuhan tidak ada di sana. Tuhan ada di sana. Tapi Tuhan mau Anda dan saya mengalami peristiwa-peristiwa itu. Agar Anda bisa berjalan beriman kepada Tuhan. Dan Anda tidak lagi bersandar kepada diri sendiri. Tapi bersandar kepada Tuhan. Yang terakhir, mengalami itu adalah pendidikan. Pendidikan yang berbeda, saudara sekalian, dengan apa, saudara sekalian? Dengan orang tua kita, ya. Nah, saudara, kalau orang tua kita, saudara sekalian, pada waktu saudara sekalian dia mengajar kita, saudara, biasanya saudara sekalian orang tua kita kalau mengajar kita itu mengajar yang baik-baik, dalam arti yang jangan yang menyusahkan. Orang tua gak mau menyusahkan anak. Mengajar tapi tidak mau menyusahkan. Jadi mengajar tapi membuat anak-anak itu enak dan lancar. Ya. Tapi Tuhan tidak demikian. Seringkali Dia mengajar dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan keadaan-keadaan yang berat. Ya. Keadaan-keadaan yang berat. Sehingga pengalaman itu akan bertanya, di manakah Tuhan? Bukan pengalaman pahit itu, bukan mau menggugat Tuhan, tapi justru mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita semakin kuat, semakin tabah. Kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita, janjinya tidak pernah tidak digenapi, hanya waktu Tuhan, waktu yang berbeda. Dan Tuhan juga tidak bisa lakukan semua keinginan kita.
Karena dia bukan pesuruh kita. Dia Tuhan kita. Kita yang harus dengar dia. Bukan dia yang harus dengar kita. Dia lakukan segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Seringkali kami menjadi sombong. Seringkali ya Tuhan dengan kebodohan kami bertanya, di manakah Tuhan? Bahkan kami menggugat Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak adil. Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak mau mendengar doa-doa kami. Tuhan tidak mau membukakan pintu bagi kami. Tuhan tidak lakukan seperti janji-janji Tuhan kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan tidaklah demikian. Bahwa Tuhan menahan semuanya itu untuk mendidik kami, mengajar kami. Dan kami dididik untuk kami mengalami semuanya ini. Untuk kami punya pengalaman. Dan pengalaman itu menjadi guru kami, menjadi pelatih kami. Untuk kami semakin hari semakin tumbuh dewasa. Semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Dan kesombongan kami, keangkuhan kami menjadi tidak berdaya. Di tengah-tengah kami menghadapi kesusahan dan kesulitan. Dan kami tahu jalan keluarnya hanyalah Tuhan. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Karena rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan-rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan-rancangan yang akan membinasakan kami. Terima kasih Bapa, berkati saudara-saudara kami di sana. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah kiranya mereka merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan lakukan yang terbaik untuk mereka. Dan biarlah mereka tidak lagi bertanya, Tuhan di mana? Karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Jangan lagi mereka bertanya. Jangan lagi mereka menggugat Tuhan. Karena itu tidak baik. Karena Tuhan lebih tahu apa yang harus Tuhan lakukan untuk anak-anak dan kekasihnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. God bless you.